Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Apriliani dari kelas R6K NPM 2019 1450 10 10. Izin menampilkan penampilan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, kita lihat presentasinya dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, alhamdulillah masuk semua. Nih. Kalian masih ingat dengan ibu nggak? Oh enggak? Oke. Yaudah nggak apa-apa. Agar kalian lebih ingat lagi, ibu perkenalan diri lagi ya. Perkenalkan, nama ibu Cika Apriliani. Ibu lulusan dari Universitas Indah-Prasta PGRI dengan program studi pendidikan ekonomi. Ibu tinggal di Susukan dan ibu yang akan mengajarkan kalian pada mata pelajaran ekonomi. Oke. Sesuai dengan yang ibu jelaskan di pertemuan kemarin, bahwa hari ini kita sudah masuk ke materi di bab pertama, yaitu tentang ilmu ekonomi. Oke, sebelum ibu mulai presentasinya, dimohon kalian untuk tidak mengobrol dan menyimak ya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk memahami sejarah perkembangan ilmu ekonomi, memahami ruang lingkup ilmu ekonomi, memahami jenis ilmu ekonomi, dan memahami prinsip ekonomi. Oke, selanjutnya ada sejarah ilmu ekonomi. Menurut George Friedrich List 1789 sampai 1846, ia mengemukakan bahwa sejarah perkembangan ekonomi didasarkan pada evolusi kehidupan manusia, yaitu yang pertama, pada zaman dahulu di mana alat pemuas kebutuhan manusia disediakan oleh alam secara cuma-cuma, maka manusia bertahan hidup dengan cara berburu. Namun seiring dengan pertambahan jumlah manusia, di mana persaingan itu semakin ketat, maka manusia bertahan hidup dengan cara beternak dan bertani. Kemudian, dengan berkembangnya kebudayaan dari manusia tersebut, akhirnya manusia mulai menciptakan kebudayaan-kebudayaan lokal seperti perhiasan, kerajinan lokal yang memiliki nilai jual, sehingga dapat dijual secara besar, yang seperti kita kenal saat ini adalah industri. Selain George Friedrich List, tokoh lain yang berperan dalam sejarah ilmu ekonomi yaitu ada Adam Smith. Adam Smith dianggap sebagai bapak ekonomi yang melakukan perkembangan dan ilmu ekonomi sejak abad ke-18 dengan mengeluarkan buku Wealth of Nations serta teori Invisible Hand. Kemudian selain Adam Smith ada juga Aristoteles yang merupakan seorang ilmuwan Yunani yang menemukan dasar-dasar teori nilai dan pertukaran, teori uang, pembagian kerja, dan suku bunga. Selanjutnya ada pengertian ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi apa sih, Bu? Nah, berawal dari kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikos yang berarti keluarga dan phos atau nomos yang berarti peraturan. Oke, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas atau langka. Nah, menurut Richard G. Lipsey, ilmu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi. Nah, ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, yaitu memberikan keterangan yang melibatkan pengidentifikasian, pendefinisian, kompilasi informasi, pengukuran fenomena, dan pengumpulan data. Contohnya itu seperti jumlah angkatan kerja. Kemudian yang kedua, teori ilmu ekonomi, yang merupakan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Nah, teori ekonomi ini dibagi 2. Yang pertama, teori ekonomi makro, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perkembangan secara keseluruhan, contohnya inflasi atau pendapatan nasional. Yang kedua, teori ekonomi makro, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari perkembangan ekonomi secara kecil, dalam skala kecil, contohnya menabung. Kemudian, ruang lingkup yang ketiga adalah ekonomi terapan, merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan faktor-faktor yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Kemudian ada jenis-jenis ilmu ekonomi. Nah, jenis-jenis ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 8.
Yang pertama, ilmu ekonomi moneter, yaitu cabang ilmu yang membahas uang perbankan dan lembaga keuangan lainnya, contohnya seperti inflasi. Kemudian yang kedua, ilmu ekonomi industri, ialah cabang ilmu yang membahas kebijakan pemerintah dalam perekonomian, contohnya APBN dan APBD. Kemudian yang ketiga, ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri. Kemudian yang keempat, ilmu ekonomi internasional ialah cabang ilmu ekonomi yang membahas kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara, contohnya perdagangan antar negara seperti ekspor dan impor. Kemudian jenis ilmu ekonomi yang kelima, ilmu ekonomi regional, yaitu cabang ilmu yang membahas interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Yang keenam, ilmu ekonomi SDA atau sumber daya alam, ialah cabang ilmu yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Kemudian yang ketujuh, ilmu ekonomi sumber daya manusia atau SDM, ialah cabang ilmu yang membahas faktor produksi tenaga kerja, masalah pengangguran, dan upah minimum. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, ilmu ekonomi syariah, ialah cabang ilmu yang bertujuan untuk menerapkan ekonomi syariah, contohnya seperti bagi hasil dan zakat. Nah, selanjutnya ada prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi bunyinya seperti apa sih, Bu? Nah, prinsip ekonomi ialah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu hasil yang didapat melalui pengorbanan sekecil-kecilnya atau mencapai hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Misalnya kita membeli baju. Nah, membeli baju kan kita mau kualitas bahannya yang terbaik, tetapi dengan pengorbanan atau uang yang kita keluarkan dengan harga yang sesuai atau yang serendah-rendahnya. Dengan demikian adalah sistem penawaran. Nah, ada kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah ilmu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas atau langka. Kemudian yang kedua, ruang lingkup ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, kemudian teori ekonomi yang dibagi menjadi 2, teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Kemudian ruang lingkup yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Kemudian ada jenis ilmu ekonomi yang dibagi menjadi 8, yaitu ilmu ekonomi moneter, publik, industri, internasional, regional, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan syariah. Kemudian bunyi prinsip ekonomi yaitu manusia berusaha untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Oke, nah sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya ya. Sekarang bulan ke-6, absen bulan ke-6 yaitu Aulia Rahma. Ada Aulia Rahma? Iya, hadir, Bu. Oke, Aulia, tolong jelaskan apa itu prinsip ekonomi. Iya, prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk mencapai hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Oke, good job Aulia. Benar ya, prinsip ekonomi itu. Oke, alhamdulillah nih Aulia bisa menjawab, artinya dia menyimak dan memahami materi yang Ibu jelaskan. Nah, berkaitan dengan materi hari ini yaitu ilmu, Ibu berpesan kepada kalian untuk jangan menyerah dalam menuntut ilmu. Walau memang banyak rintangannya dan terkadang sulit sekali untuk dijalani, tidak mengapa. Jika kalian lelah atau gagal, itu wajar karena setiap orang pasti merasakan di fase tersebut ya. Karena siapa yang tidak pernah merasakan pahit getirnya belajar, maka tungguhlah betapa sakitnya buah dari kebodohan. Oke, baik, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Materi Ibu akan share di Google Classroom ya. Dan ini juga ada tugas mandiri, silakan dikerjakan di kertas dan dikumpulkan di Google Classroom sampai jam 8 malam. Oke, Ibu harap hari ini dapat kalian pahami ya untuk materinya, dan untuk minggu depan kita sudah masuk ke pembahasan selanjutnya tentang kelangkaan. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata, dan stay healthy and happy everyone. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.